Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Miftahuzaman dengan NBI 14624070. Saya dari kelompok D akan mempresentasikan tema tentang keuangan pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafan Nasrullah dengan NBI 14624000060. Kenalkan, nama saya Satria Ananta Swantara dengan NBI 14624000054. Laporan ini membahas proses perancangan dan analisis sistem untuk mengembangkan aplikasi Smart Budget. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan solusi yang dapat mengatur keuangan melalui analisis kebutuhan, perancangan wireframe, dan mockup. Laporan ini menjadi dasar perencanaan tahap pengembangan berikutnya. Lalu di bagian bab 1 pendahuluan, latar belakang pada era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang efektif semakin meningkat. Pengguna menginginkan proses yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pembangunan aplikasi Smart Budget diharapkan mampu membantu pengguna dalam mengatur keuangan pribadi. Untuk permasalahannya, yang pertama, pengguna kesulitan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran secara konsisten. Lalu yang kedua, tidak tersedianya platform yang dapat memberikan pemantauan keuangan secara real time. Yang ketiga, proses pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan risiko kesalahan data, kehilangan catatan, dan sulitnya melakukan analisis keuangan. Untuk batasan masalahnya, sistem hanya mencakup fitur inti, tidak membahas integrasi eksternal, dan pengujian hanya pada lingkungan lokal atau testing. Untuk perangkat lunak pendukung, di sini ada 5 aplikasi. Yang pertama Figma, yang kedua Draw.io, yang ketiga VS Code, yang keempat Google Sheet, yang terakhir Microsoft Word. Dan untuk bab kedua, analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan fungsional, yang pertama adalah sistem dapat melakukan percatatan pemasukan dan pengeluaran. Sistem menyediakan fitur pembuat dan pengelola anggaran atau budgeting. Yang ketiga, pengguna dapat mengakses riwayat transaksi, laporan keuangan, dan grafik visualisasi pengeluaran. Nah, untuk desain wireframe, perancangan wireframe, untuk tampilan transaksi kita menggunakan pemasukan untuk memasukkan datanya, untuk pengeluaran sendiri dipencet ini nanti kita akan tampil seperti ini untuk pengeluaran. Dan untuk pindah ini berfungsi untuk memindahkan salah satu ke rekening. Nah, rekening di sini untuk memindahkan. Misalkan di uang tunai, terus kita pindah ke misalkan ke BCA nih, dananya jadi 500 gitu. Dan untuk tampilan selanjutnya eh, untuk apa rekap untuk rekap bulanan ini untuk real time belum ada desainnya tapi nanti bisa untuk selanjutnya analisis selanjutnya. Dan ini untuk pengeluaran bulanan nanti bisa di custom juga. Ini beberapa wireframe untuk beberapa mockupnya seperti kurang lebih tampilan seperti gini. Untuk mockup sama untuk ini nama dan ini untuk logo dari aplikasi tersebut, dan untuk pengeluaran dan pemasukannya di sekitar sini nanti keluar ketika udah diinput di sini. Dan selanjutnya untuk perancangan mockup sudah. Dan ketiga
Oke, untuk rencana selanjutnya mungkin kita akan melakukan implementasi dari front end-nya dan juga back end-nya. Terus kita juga melakukan integrasi pada database-nya. Terus kita akan menguji fitur-fiturnya. Nah, itu. Terus untuk rencana minggu kedua mungkin kita akan mulai melakukan pembuatan web websitenya. Kita akan melakukan coding gitu. Ya, untuk minggu ketiga mungkin masih sama. Kita melakukan coding, mungkin menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan lah. Untuk minggu keempat kita melakukan finalisasi, dokumentasi presentasi itu untuk memfinalisasi proyek yang kita buat itu tadi. Ya mungkin itu saja untuk rencana ke depannya dari proyek ini. Itu aja sih. Nah, ayo Mut. Sudah ya. Ini aja. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Tutup ya. Ya, tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, Bo. Kingko. Kirim linknya, gue Mut. Ya, kejeda gak tadi aku? Enggak.